Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang beranggota saya sendiri, Melani, sebagai moderator. Materi pertama yaitu hardware akan dijelaskan oleh Hikmah Fajar Sayani. Materi kedua yaitu software akan dijelaskan oleh Pias Yagian. Dan materi terakhir yaitu brandware akan dijelaskan oleh Siti Nurani Safitri. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Definisi hardware. Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer atau laptop, yang mana bagian fisiknya ini dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware ini adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Perangkat masukan atau input device itu adalah peralatan input atau peralatan masukan, yaitu peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau program dan mengirimkan data tersebut dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh pusat pengelolaan pada komputer. Beberapa peralatan input yang umum digunakan antara lain, pertama itu ada keyboard, yang kedua ada mouse, yang ketiga itu ada floppy disk, yang keempat itu ada scanner, yang kelima itu ada CD-ROM, yang keenam itu ada DVD-ROM. Oke, di sini kita akan ngebahas keyboard. Keyboard itu merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi. Keyboard ini digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Jenis-jenis keyboard itu ada serial, PS2, dan USB. Yang kedua ini ada mouse. Secara harfiah, arti dari nama alat ini adalah tikus, mengingat bentuk secara umumnya mirip dengan binatang tersebut. Penunjuk atau pointer yang dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat dalam mouse. Mouse ini memiliki sensor untuk mengetahui kemana arah yang dikehendaki oleh usernya. Sensor ini diantaranya adalah melalui bola dan cahaya. Untuk mouse yang memiliki sensor dengan menggunakan bola, jika kita membuka dan mengeluarkan bola kecil yang terdapat di belakang mouse tersebut, maka akan terlihat dua pengendali gerak di dalamnya. Kedua pengendali gerak tersebut dapat bergerak bebas dan mengendalikan pergerakan penunjuk. Yang satu searah horizontal atau mendatar dan satu lagi vertikal, atas dan bawah. Yang ketiga itu ada scanner. Peralatan masukan ini berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Yang keempat yaitu ada floppy disk drive. Itu merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data floppy disk. Alat ini juga dapat berfungsi untuk menulis atau merekam data ke dalam disket. Yang kelima itu ada piranti optis, yaitu CD-ROM. Peralatan masukan ini berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD, yaitu compact disknya. Dan CD-ROM ini selain memiliki fungsi membaca data atau program dari media penyimpanan data CD-nya, juga dapat menulis dan merekam data pada CD dan mempunyai kecepatan berbeda-beda. Oke, selanjutnya itu ada perangkat proses, yang dimana alat prosesnya ini adalah CPU atau sering disebut dengan Central Processing Unit, yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengelolaan data melalui dari membaca data dari peralatan input dan mengelola atau memproses sampai pada pengeluaran informasi atau yang sering disebut dengan output ke peralatan outputnya. CPU ini terdiri dari 3 bagian fungsional. Yang pertama itu ada ALU. ALU ini Arithmetic Logical Unit, berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Yang kedua itu ada CU, yaitu Control Unit, berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Yang ketiga itu ada Register. Register ini berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU. Nah, beberapa peralatan yang ada dalam CPU ini antara lain ada mainboard, prosesor, dan memori. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas perangkat output, di mana peralatan output atau peralatan keluaran itu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data atau instruksi dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar. Jadi beberapa peralatan output yang umum digunakan itu adalah monitor, printer, dan speaker. Nah, monitor sendiri merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks
dan grafik atau gambar di layar monitor. Nah, monitor ini dikelompokkan berdasarkan teknologinya, yaitu monitor CRT, dan kedua monitor flat panel display. Monitor ini menggunakan teknologi LCD, dan yang terakhir yaitu monitor LCD, yaitu liquid crystal display. Yang kedua itu speaker yaitu peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Beberapa merek speaker itu antara lain Simbada, Altec, dan lain-lain. Terakhir yaitu ada printer. Nah, printer yaitu peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dengan kertas. Beberapa jenis printer ini yaitu ada printer dot, yaitu terbuat dari potongan baja yang akan mengenai kertas lewat pita bertinta untuk membentuk pola titik-titik kecil yang bergabung untuk mencetak grafis atau teks. Yang kedua itu ada printer inkjet, yaitu mencetak gambar atau karakter dengan mencongkel yang dapat memancarkan tinta pada kertasnya. Oke, baik, sekian materi tentang hardware. Selanjutnya yaitu materi software yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan mulai untuk membahas tentang software. Apa itu software? Software atau perangkat lunak adalah seperangkat program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Software merujuk pada program yang terdapat dalam komputer dan hanya bisa dilihat, sehingga perangkat lunak tersebut tidak dapat dirasakan fisiknya, seperti halnya perangkat keras atau hardware. Menurut KBBI sendiri, software atau perangkat lunak adalah perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem, misalnya sistem komputer. Ada dua kategori utama software, ada software aplikasi dan ada software sistem. Software aplikasi adalah perangkat lunak yang memenuhi spesifik atau melakukan tugas. Software aplikasi berjalan dengan OS komputer dan program perangkat lunak sistem pendukung untuk bekerja. Sementara software sistem dirancang untuk menjalankan perangkat keras komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di atasnya. Berbeda dengan software aplikasi, pengguna tidak dapat berinteraksi langsung dengan software sistem. Hal ini dikarenakan software sistem berjalan di latar belakang untuk menangani fungsi dasar komputer. Kita masuk ke dalam fungsi software. Ada beberapa fungsi software. Yang pertama, fungsi software yang paling umum adalah untuk mendeteksi hardware pada komputer, sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. Software berperan untuk mengidentifikasi program dan penerjemah software lainnya agar dapat bekerja sama. Software juga berguna sebagai media untuk menghubungkan beberapa software lainnya dengan perangkat keras komputer. Software juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Kita beranjak kepada jenis-jenis software. Ada 5 jenis software. Yang pertama, software aplikasi. Software jenis ini merupakan paket perangkat lunak komputer yang melakukan fungsi tertentu untuk pengguna atau dalam beberapa kasus untuk aplikasi lain. Contoh aplikasi modern yaitu Office Suite, software gratis, basis data, dan program manajemen basis data, serta browser web. Yang kedua ada software system, di mana fungsi ini mengordinasikan aktivitas dan fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu, ia mengontrol operasi perangkat keras, komputer, dan menyediakan lingkungan atau platform bagi semua jenis perangkat lunak lain untuk bekerja. OS adalah contoh terbaik dari software system, karena OS mengelola semua program komputer lainnya. Yang ketiga ada software driver. Software driver juga dikenal sebagai driver device, di mana software ini sering dianggap sebagai jenis software system. Driver device mengontrol perangkat dan peripheral yang terhubung ke komputer, memungkinkan mereka untuk melakukan tugas khususnya. Yang keempat ada middleware, di mana istilah middleware ini menggambarkan perangkat lunak yang menengahi antara software aplikasi dan sistem, atau antara dua jenis perangkat lunak aplikasi yang berbeda. Misalnya, middleware memungkinkan Microsoft Windows untuk berkomunikasi dengan Excel dan Word. Dan yang kelima ada software pemrograman. Pemrograman komputer menggunakan software pemrograman untuk menulis kode. Software pemrograman dan alat program ini memungkinkan pengembang untuk mengembangkan, menulis, menguji, dan mendebug program perangkat lunak lainnya. Contoh software pemrograman adalah assembler, compiler, debugger, dan interpreter. Baiklah, di sini saya Nisa akan menjelaskan tentang komponen dari brandware sendiri. Jadi apa itu brandware?
Brainware merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Jadi, apakah peran dari brainware ini penting? Ya, tentu saja sangat penting, karena komputer jika tidak ada manusia yang menjalankannya, dia tidak akan bisa beroperasi. Nah, pengguna komputer ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada programmer, yaitu seseorang yang memiliki keahlian untuk menguasai banyak atau salah satu dari bahasa pemrograman sendiri. Jadi, seorang programmer bisa dikatakan sebagai seorang yang membuat atau memiliki sebuah tugas untuk mempersiapkan suatu program yang memang dibutuhkan dalam sistem komputer yang akan dipakai dan mengolah data. Contohnya mungkin software yang bisa dijalankan programmer yaitu PHP, Java, Python, C, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada sistem analisis, di mana sistem analisis ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan dari suatu software sendiri atau hardware dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Jadi seorang yang bertugas sebagai sistem analisis pun sangat berperan dalam sebuah proses pengembangan. Dan dari suatu sistem tersebut, seorang sistem analisis harus mempunyai 4 keahlian. Contohnya analisis, teknis, manajerial, dan cara berkomunikasi yang baik. Selanjutnya ada administrator. Nah, jadi disebut administrator ini merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dari sebuah sistem operasi serta beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputernya. Selanjutnya yang terakhir, brainware, yaitu ada operator, di mana operator ini merupakan orang yang bertugas yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah komputer yang sudah ada, atau seorang operator hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengolah sebuah data di sistem komputer. Baik, itu saja materi dari brainware yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Itu saja pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.